Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Saya persilahkan salah seorang dari antara kalian untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, hari ini apakah kalian masih semangat untuk belajar? Semangat ya. Ada dari antara kalian yang tidak hadir hari ini? Oh iya, hadir semua ya. Oke, bagus ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut akan kita pelajari hari ini, yaitu tumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan belajar mengenai dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, manfaat belajar pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu agar kita senantiasa menjaga pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kita ya. Adapun indikator yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mengidentifikasi tentang fakta pertumbuhan pada makhluk hidup, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan menyimpulkan konsep tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yaitu pada tumbuhan, dan Ibu harap kalian perhatikan dan simak baik-baik videonya ya. Ya, silahkan diperhatikan video berikut ini. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, ada yang bisa memberikan pernyataan mengenai dengan video tersebut? Ya, silakan Ani. Ya, betul. Ada yang lain? Rio? Bagus. Ya, ada lagi yang lain? Ya, seperti yang dikatakan oleh teman kalian kalau tumbuhan itu seperti pada video itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap saat, mulai dari hari pertama ditanam sampai kepada hari ke-25 itu terus bertumbuh dan berkembang hingga menjadi besar dan bertambah tinggi. Kemudian ada yang bisa memberikan pernyataan mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup setelah menyimak video tadi. Ini silakan Ria. Oke, betul. Nah, kalau pertumbuhan itu mengalami pertambahan jumlah sel, massa sel, volume sel yang irreversibel atau tidak dapat balik. Kemudian pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur, misalnya tumbuhan bertambah tinggi dan bertambah besar. Kemudian perkembangan ya,
Nah, perkembangan ini merupakan proses menuju dewasa, yaitu terjadi pembentukan jaringan. Nah, dia itu bersifat reversibel atau dapat terulang. Misalnya, tanaman yang sama dapat menghasilkan bunga beberapa kali di sepanjang hidupnya. Kemudian perkembangan ini bersifat kuantitatif atau tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka, ya. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelumnya kalian bentuk dulu kelompok. Masih ingat dengan kelompoknya minggu yang lalu? Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya. Di sini ibu sudah ada LKPD. Silakan kalian ke depan masing-masing satu LKPD, satu kelompok ya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya ya. Ya, silahkan kalian perhatikan tanaman yang ada di depan. Di sini ada 2 tanaman, tanaman pada pot A yaitu sebelah kanan dan pot B sebelah kiri. Nah, tanaman ini umurnya berbeda. Ya, adik-adik bisa melihat tingginya juga berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena tanaman ini mengalami pertumbuhan, jadi yang pot A ini umurnya lebih tua daripada pot B. Kemudian pot A juga lebih tinggi, otomatis menunjukkan bahwa jumlah selnya itu lebih banyak ya. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah kalian mendiskusikan mengenai dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan menjelaskan fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Silahkan kalian diskusikan, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, waktunya sudah sampai ya. Ada yang sudah selesai? Ya, selesai semua ya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 menjelaskan mengenai dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kelompok 2 menjelaskan mengenai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kelompok 3 menjelaskan mengenai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan yang meliputi berat, panjang, dan lebar yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Kemudian perkembangan itu adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan menuju ke arah kedewasaan yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, presentasinya sudah selesai semua ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, kira-kira di sini ada kelompok yang bisa memberikan kesimpulan mengenai dengan kegiatan kita hari ini. Ya, silakan kelompok 3. Oke, bagus. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar mengenai dengan pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sebuah kondisi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri atau faktor genetik. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti unsur hara, suhu, kelembaban, cahaya, air, dan pH. Bisa dimengerti?
Kalau bisa dimengerti, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, pertemuan kita hari ini cukup sekian, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.